Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Banyak yang bertanya-tanya, apa sih yang disebut ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah apakah yang suka kunut? Ini yang ahli sunnah wal jamaah, yang enggak kunut bukan ahli sunnah wal jamaah. Bukan itu patokan ahli sunnah wal jamaah. Patokan ahli sunnah wal jamaah dari makna ahli sunnah yang pertama ini, maknanya adalah ahli sunnah itu adalah orang yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para Rasulnya, kepada Al-Quran dan kepada semua kitab-kitabnya, kepada semua malaikatnya, kepada hari kiamat, kepada akhirat, kepada takdir, kepada segala perkara yang wajib diimani. Lalu yang disebut ahli sunnah itu dan juga orang-orang yang tunduk kepada aturan Allah. Orang-orang yang menjalankan perintah Allah, yang menjauhi larangan Allah. Orang-orang yang memiliki ilmu Allah walaupun hanya pokoknya dan mengamalkan ilmu tersebut. Yang mana keimanannya ini, ilmunya ini, amaliyahnya ini dia terima dari ulama Allah yang tersambung, keilmuan ini tersambung, amaliyahnya tersambung, semua ajarannya tersambung, sunnahnya ini tersambung kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ini ahli sunnah ya. Yang disebut ahli sunnah bukan berarti orang yang menjalankan sunnah Rasul terus tidak menggubris Al-Quran. Bukan yang dimaksud sunnah itu. Karena makna sunnah ini penjabarannya luas. Makna sunnah ini adalah kan, semua ilmu Quran yang dijabar luaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penjelasan-penjelasannya, dan juga yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan amaliyah-amaliyahnya dan akhlakul karimahnya, akhlak azimahnya. Lalu juga yang dijelaskan oleh para ulama-ulama Allah setelahnya. Dari mulai sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tabi'in, tabi'in, lalu turun-temurun kepada para ulama-ulama setelahnya yang thiqat, yang terpercaya, sampai kepada guru-guru kita dari kalangan ulama-ulama Allah yang terpercaya. Ketika kita mengambil ilmu Allah, kan,
dari guru-guru kita, ulama-ulama Allah yang terpercaya, ketika kita ngambil praktek pengamalan ilmu tersebut, termasuk al-akhlakul karimah, termasuk dakwah ilallah, termasuk amar bil ma'ruf nahi anil munkar, termasuk juga at-ta'lim, at-tabligh, mengajarkan ilmu, mengajarkan amaliyah, mengajarkan dakwah, mengajarkan tazkiyah kepada yang lain. Ini ta'lim. Dan tabligh menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran yang hakikatnya dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, yang zahirnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu dari para ulama-ulama setelahnya turun temurun sampai kepada guru-guru kita. Nah, kita jika menerima ajaran tersebut, tidak menentangnya, jika kita mengamalkan ajaran tersebut, tidak menyalahinya, maka kita mulai disebut ahli sunnah. Itu yang disebut dengan ahli sunnah. Walaupun tidak hafal Quran, walaupun tidak hafal hadis, tahu agama, tahu Allah, tahu Nabi, dan tahu kepada cara ibadah kepada Allah, tahu aturan-aturan Allah, bagaimana perintah Allah, bagaimana larangan Allah, bagaimana janji-janji Allah, bagaimana ancaman-ancaman Allah, tahu hukum ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, ini mubah atau jaiz, atau boleh-boleh saja dalam segala sendi kehidupan, zahir dan batiniyah kita. Kita tahu dari siapa? Kita tahu dari ulama yang terpercaya. Maka seketika kita menjadi ahli sunnah. Walaupun tidak hafal Quran, walaupun tidak hafal hadis. Ini ahli sunnah. Termasuk kita menjalankan kepada ijtihadnya para ulama, kita taklid kepada para ulama dalam menjalankan aturan Allah sesuai dengan keputusan ijtihadnya para ulama-ulama ahli ijtihad. Nah, ini ahli sunnah namanya. Fahami oleh kita. Yang disebut ahli sunnah itu seperti apa? Ini ahli sunnah namanya. Kita terima ilmu keyakinan, ilmu iman, ilmu tazkiyah, ilmu fiqih, ilmu syariat. Dari siapa? Dari ulama. Percaya? Percaya. Menerima? Menerima. Kan? Sesuai pengamalannya dengan ajaran ulama Allah tersebut, sesuai itu baru ahli sunnah. Walaupun kita tidak hafal Quran, tidak hafal hadis, kita orang masih awam, tapi saya percaya kepada ulama-ulama Allah atas ajaran yang diajarkan oleh ulama Allah kepada saya. Keyakinan saya tersambung kepada Rasulullah SAW. Melalui siapa? Melalui guru saya.
ilmu Islam, dengan ilmu syariat, ilmu hukum, perintah Allah, larangan Allah, saya tahu. Dari siapa? Dari guru saya yang tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berupa wujud hasil ijtihad ulama. Dengan praktek amaliyahnya, bahwa wudu yang benar begini, ya, sholat begini dan sebagainya, begini, ya. Dari mana saya terima? Saya terima dari guru saya, ulama, dan tersambung sampai siapa? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun boleh jadi di dalam urusan fiqih berbeda, saya kunut, kamu tidak, atau saya tidak, kamu kunut, dan tapi ketika pemahaman ini di dalam fikih yang berbeda itu sama-sama tersambung kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat, ini ahli sunnah. Untuk menjadi ahli sunnah tidak disyaratkan hafal Quran dan hafal hadis. Kalau yang menjadi ahli sunnah ini syaratnya harus hafal Quran, hafal hadis, maka bisa dihitung jari yang disebut ahli sunnah. Yang lainnya jadi ahli apa? Ya kan? Pahami? Ini makna ahli sunnah. Sekarang apa itu wal jamaah dan jamaah? Makna wal jamaah dan jamaah, ahli sunnah dan ahli jamaah. Makna wal jamaah, yang pertama fahami oleh kita, adalah jamaah yang pertama ini maknanya adalah orang yang percaya dan orang yang mengikuti hasil keputusan jamaahnya para ulama ahli ijtihad. Ingat, jamaahnya para ulama ahli ijtihad, yaitu ijma'nya para ulama dari mulai zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, lalu ijma'nya para tabi'in, ijma'nya para tabi'it tabi'in. Nah, siapapun yang percaya kepada hasil keputusan kesepakatan para ulama ahli ijtihad, imma dalam urusan akidah, wa imma dalam urusan akhlak, wa imma dalam urusan fiqih syariat Islam, kalau ini sudah ijma', kan? Lalu kita percaya kepada ijma' tersebut, ingat, kita mengikuti kepada ijma' tersebut, seketika kita menjadi ahlul jamaah. Orang yang tidak mengikuti kepada ijma', yaitu hasil kesepakatan ijtihad seluruh ulama ahli ijtihad sedunia, baik dalam urusan akidah maupun urusan tazkiyatun nafas, urusan akhlak dan urusan syariat Islam, urusan fiqih, kita menyalahi ijma', kita bukan ahlul jamaah. Walaupun kita memegang Quran dan sunnah, walaupun kita hafal Quran dan sunnah, walaupun kita menjadi ulama besar yang menguasai Quran dan sunnah, ketika kita menyalahi ijma'nya para ulama ahli ijtihad yang sepakat, sedunia itu sepakat,
di dalam menentukan satu ketentuan hukum, qadiyah hukum, kan? Baik dalam urusan akidah maupun dalam urusan fikih sekalipun, kalau sudah ijma kita menentang ijma, menyalahi ijma, maka kita bukan ahlul jamaah. Fahami? Ini makna wal jamaah yang pertama. Ini makna wal jamaah yang pertama. Fahami? Ya. Maka diharamkan kita menyalahi ijma. Kalau para ulama ahli ijtihad di dalam ijtihadnya ternyata berbeda pendapat, dari masa sahabat Nabi terjadi seperti itu. Tidak semua ketentuan hukum itu disepakati oleh semuanya. Ada kalanya dan banyak sekali justru yang ikhtilaf, yang berbeda pendapat antara sahabat A dan sahabat B. Lalu ke bawahnya berbeda pendapat antara tabi'in A, tabi'in B. Lalu ke bawahnya berbeda pendapat antara tabi'in A, tabi'in B. Termasuk yang hidup di masa tabi'in adalah Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhum ajma'in, kan? Ini di masa tabi'in. Imam Hasan Al-Basri, ini di masa tabi'in. Lalu ada yang di bawahnya masa tabi'in, termasuk Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ishaq bin Rahaweh. Ini di masa tabi'in. Adapun Imam Malik bin Anas sebagian, ya, pendapat ulama masuknya ke tabi'in, dan sebagian pendapat ulama masuk kepada tabi'in. Beliau ini di dalam menentukan ketentuan hukum, itu kan, ada hukum-hukum yang belum ditentukan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena datangnya kejadian-kejadian yang baru. Yang dibutuhkan para ulama-ulama ahli ijtihad berijtihad, lalu berijtihadlah mereka semua. Nah, lalu ada yang disepakati oleh semua mujtahid sedunia, jadilah ijma. Setelah jadi ijma tidak boleh diingkari lagi oleh siapapun muslim ila yaumil qiyamah. Tidak boleh diingkari lagi. Ini ijma. Menyalahi berarti bukan ahlul jamaah, walaupun mengaku ahli sunnah. Berarti sudah keluar dari kelompok jamaahnya para ulama-ulama, kan? Ahli sunnah wal jamaah, dan jamaahnya seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat. Pahami? Lalu keputusannya banyak yang memang berbeda pendapat. Nah, ini yang disebut dengan mukhtalaf fih, yang diikhtilafkan. Maka umat Islam, ya, di sana menjadi, kan, beberapa beberapa cara. Ada yang cara mengikuti pendapatnya, hasil ijtihadnya seorang sahabat A. Ada yang mengikuti seorang sahabat B. Ke bawahnya sama. Ada yang mengikuti seorang tabi'in A. Ada yang mengikuti tabi'in B. Ke bawahnya sama. Ada yang mengikuti tabi'in A. Ada yang mengikuti tabi'in B. Nah, kalau umat Islam membedai kepada ketentuan hukum yang dari sananya sudah diikhtilafkan, jika, kan, mengikuti kepada salah satu keputusan, kan, dari keputusan-keputusan yang sudah diputuskan oleh para ulama ahli ijtihad, maka itu sah-sah saja.
Tidak boleh disebut, dan perbedaan itu mengakibatkan kepada dikeluarkannya orang yang berbeda pendapat dengan kita dari wilayah ahli sunnah wal jamaah. Enggak boleh, enggak boleh, ingat. Dan ini terjadi di dalam urusan fikih. Adapun dalam urusan akidah, urusan tauhid sama, sepakat. Dalam urusan fikih ada berbeda, ada yang disepakati, yang diijmakan, ada yang diikhtilafkan. Nah, di sini ada perbedaan antara Imam Maliki dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Hanafi, dengan Imam Hambali. Lalu murid-muridnya ada yang mengikuti ke sini, ada yang ini mengikuti ini mengikuti ini, gitu kan? Ke bawahnya umat Islam juga sama. Ada yang mengikuti Imam Syafi'i, ada yang mengikuti Imam Malik, ada yang mengikuti Imam Abu Hanifah, ada yang mengikuti Imam Ahmad. Nah, seperti di dalam masalah fiqhiyah, ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Ada yang niat ibadahnya diucapkan, seperti sholat pakai usolli, seperti wudu pakai nawaitul wudu'a, ya, seperti ibadah-ibadah lain. Ada yang mengambil kecukupan hanya dengan hati saja, niat dalam hati saja, gitu kan? Ada yang membaca Fatihahnya itu dalam sholat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kan? Karena Bismillahirrahmanirrahim menurutnya termasuk ayat pertama daripada Fatihah. Ada yang membaca Bismillahnya dipelankan, kan? Dan membaca Bismillahnya hukumnya sunnah, tidak merupakan wajib. Karena apa? Karena beliau berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat pertama dari Fatihah. Adapun ayat pertama dari Fatihah menurutnya adalah dari Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan pahami oleh kita. Nah, ini perbedaan pendapat seperti ini. Ada yang telunjuknya kalau asyhadu an la ilaha illallah dalam tasyahud hanya digerakkan satu kali. Asyhadu an la ilaha illallah, gitu kan? Digerakkan satu kali, tidak digerak-gerak terus. Kan? Itulah madhab Syafi'i. Ada di dalam madhab lain yang disunnahkan digerak-gerak, digerak-gerak aja gitu, gerak-gerak. Setelah asyhadu an la ilaha illallah terus digerak-gerak sampai salam itu digerak-gerak. Dan hukum menggerak-gerakannya di dalam madhab tersebut juga sunnah, kan? Ini semua urusan fikih, bukan urusan akidah. Fahami? Ini urusan apa? Urusan fikih. Nah, yang tadinya asal usulnya diijma'kankah atau tidak? Tidak. Dari sananya sudah ikhtilaf, sudah berbeda pendapat di antara para ulama mujtahid di masa itu, kan? Dari sononya sudah berbeda. Maka ke bawahnya dibolehkan berbeda. Pilih kelir, acak corak, ya kan? Tidak boleh ini dianggap akidah. Tidak boleh ini dipakai kaidah untuk dijadikan barometer mana ahli sunnah wal jamaah, mana bukan. Pokoknya yang suka kunut ini ahli sunnah wal jamaah, yang tidak kunut itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ya. Tidak boleh. Ini urusan yang dari tadinya juga ketentuan hukumnya sudah ikhtilaf di kalangan para ulama ahli ijtihad. Dan saya sebagai umat Islam yang bukan ahli ijtihad, saya taklid dibebaskan, taklid kepada siapa saja yang saya mau kepada Imam Syafi'i. Dan yang terbanyak di dunia ini penganut Imam Syafi'i dalam ijtihadnya, kan? Termasuk Indonesia bisa disebut 99% menganut kepada mazhab Imam Syafi'i. Maka bagi saya, bagi kami, kan, mengucapkan niat dengan lisan usolli, walaupun pelan, nawaitul wudu'a, nawaitul ghusla dan sebagainya, diucapkan niat itu, kan? Bagi saya sunnah, ibadah bagi saya, kan? Pahami?
Begitu pula di dalam menggerakkan telunjuk. Bagi saya cuma 1 kali saja, tidak digerak-gerak terus. Ini ketentuan hasil ijtihadnya Imam Syafi'i. Kunut subuh bagi saya sunnah, kan? Sunnah yang dikuatkan sunnahnya, sehingga kalau saya lupa atau sengaja tidak kunut subuh, maka bagi saya sunnah ditambal dengan sujud sahwi, kan? Ini hasil ijtihadnya Imam Syafi'i, kan? Tapi siapapun yang berbeda, kan, dalam hal-hal tersebut, maka tetap, ya, mereka yang berbeda, ya, tidak bisa disebut bukan ahli sunnah wal jamaah. Pahami? Tetap ahli sunnah wal jamaah. Yang kunut ahli sunnah wal jamaah, yang tidak kunut ahli sunnah wal jamaah. Yang digerakkannya 1 kali ahli sunnah wal jamaah, yang digerak-gerak juga ahli sunnah wal jamaah. Yang niat-niat ibadahnya diucapkan ahli sunnah wal jamaah, yang niatnya cukup di dalam hati ahli sunnah wal jamaah. Pahami, kan? Dari sananya sudah berbeda. Ini ikut madhab ini ikut madhab ini. Nah, yang mana yang bukan ahli sunnah jamaah adalah orang yang mengingkari, menyalahi ijma'nya para ulama-ulama ahli ijtihad yang sudah disepakati oleh mereka, sedunia sepakat, ketok palu, kan? Ketika menyalahi itu baru keluar daripada wal jamaah, bukan ahli sunnah wal jamaah, bukan, ya? Faham? Disinilah ulama, para ustadz, para dai, para santri wajib mengetahui mana ketentuan hukum yang diijma'kan, mana ketentuan hukum yang diikhtilafkan. Ketentuan hukum yang diijma'kan baik dalam akidah maupun dalam fikih, kan? Ini tidak boleh disalahi, kan? Kita harus sami'na wa ata'na. Tidak boleh seorang pun menyalahinya. Siapa yang menyalahi, keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Mau tidak mau. Apa di antaranya yang sudah diijma'kan? Di antaranya yang sudah diijma'kan perlu diketahui adalah bolehnya tawassul. Apa? Bolehnya tawassul. Ingat. Lalu nanti di sana ada ikhtilaf, cara tawassul berbeda-beda, baru di sana diikhtilafkan. Tapi kebolehan tawassul itu sepakat semua. Datang sekarang, kan, yang menentang tawassul. Ya, menentang tawassul, menentang ijma' nantinya. Madhab Hanafi membolehkan, madhab Syafi'i membolehkan, madhab Maliki membolehkan, madhab Maliki membolehkan. Ente madhab siapa? Kan? Saya mah tidak bermadhab, termasuk yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah ketika di dalam beragama tidak bermadhab, di saat dia tidak mampu ijtihad sendiri karena belum sampai kepada martabat mujtahid, lalu tidak mau ijtihad, lalu tidak mau taklid, gitu kan? Ini termasuk yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Catat, termasuk yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah adalah sebagai muslim yang dirinya belum sampai kepada martabat mujtahid, lalu tidak mau taklid di dalam urusan agamanya kepada hasil keputusan ijtihadnya ahli ijtihad, baik yang diijma'kan maupun yang diikhtilafkan, maka saat itu dia keluar dari ahli sunnah wal jamaah.
Kenapa bisa keluar ahli sunnah wal jamaah? Logikanya bagaimana? Logikanya kamu kan tidak bisa ijtihad sendiri. Lalu kamu beragama itu dari siapa? Kamu sholat, ajaran sholat itu dari siapa? Kamu bisa sholat seperti itu, kata kamu ini yang benar sholat nih, wudhu yang benar begini nih, saum yang benar begini nih. Dari siapa kamu? Kalau kamu tidak percaya kepada ulama, kan? Ini logikanya enteng saja. Kamu dari siapa? Mujtahid kamu bukan. Menentukan ketentuan hukum tidak bisa. Memaksakan sendiri lebih ngaco. Bukan mujtahid lalu selonong boy. Dan berani-berani ijtihad. Lebih ngaco ini. Coba, agama kamu itu pertanggungan jawabannya bagaimana tuh? Kamu mujtahid bukan, taklid tidak mau, kan? Kepada Allah, kan? Kamu tidak kenal, wahyu tidak turun, Rasul bukan. Kepada Rasul kamu tidak ketemu. Kalau kamu ketemu dengan Rasul, silakan seperti sahabat, langsung dari Rasul. Sekarang kamu bagaimana mungkin langsung dari Allah wahyu tidak turun kepadamu? Bagaimana mungkin kamu langsung dari Rasul ketemu dengan Rasul juga tidak? Harus ada dulu ulama yang kamu percayai, lalu kamu taklid sumun dawuh kepada keputusan ulama tersebut, dan ulama itu ahli ijtihad. Karena tidak semua ulama ahli ijtihad. Kebanyakan yang disebut ulama itu kebanyakannya adalah muqallid. Semuanya juga kebanyakannya yang disebut ulama pengarang-pengarang kitab itu muqallid, taklid. Pahami oleh kita. Kenapa? Jujur. Saya tidak mampu jadi mujtahid seperti Imam Syafi'i, kan? Ilmu usul fikihnya saja Imam Syafi'i yang pertama menyusun ilmu usul fikih, kan? Dari pokok-pokok fikihnya saja kamu kaidahnya seperti apa? Kalau kamu tidak mau taklid kepada Imam Syafi'i, oke. Dalam usul fikih kamu mau taklid sama siapa? Karena ulama yang paling pertama menyusun kaidah-kaidah usul fikhiyah, ingat Imam Syafi'i. Kamu bikin sendiri, oke, saya mau cek sampai di mana kemampuan kamu bisa bikin sendiri. Lihat, kita belum pernah mendengar hatta ulama sekalipun, dan yang dikasih kemampuan oleh Allah seperti halnya Al-Imam Syafi'i. Nah, pahami oleh kita. Jadi ada pendapat al-madhabiyah. Apa arti al-madhabiyah? Adalah tidak perlu madhab. Adalah tidak perlu taklid kepada pemilik-pemilik madhab, pendiri-pendiri madhab. Yakni yang dimaksud tidak perlu taklid kepada hasil buah ijtihad para ulama-ulama mujtahid mutlak, yang mana mujtahid mutlak itu adalah pendiri madhab itu. Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Orang yang punya pendapat seperti ini keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena agamanya diragukan. Kamu dari siapa? Dari Allah ketemu, dapat wahyu, dari Rasul langsung ketemu dengan Rasul. Hah? Jawab. Tidak. Terus dari siapa kamu hingga kamu percaya bahwa ini harus begini, ini jangan begini, ini harus begini, ini jangan begini? Kamu dari siapa kamu percaya? Akidahmu kepada Tuhanmu, kan? Akidahmu kepada nabimu, akidahmu kepada segala yang wajib diyakini. Dari siapa kamu percaya?
Kalau kamu jujur, maka kamu pasti akan menyadari kepercayaan itu ternyata kadang bergantung kepada orang tua sendiri. Saya tahu Allah dari ibu saya, dari bapak saya. Saya tahu Rasul dari ibu saya, dari bapak saya, gitu kan? Sebelum berbicara ulama Imam Syafi'i, yang paling dekat siapa? Orang tua. Tahu agama dari siapa? Dari ibu, dari bapak yang mengajarkan saya begini. Lalu saya diantarkan ke ustadz, lalu berkembang lagi keilmuan, gitu kan? Dari siapa? Dari ustadz, gitu kan? Lalu saya mesantren ke ulama, ya. Lalu saya dapat lagi keilmuan, berkembang lagi. Apa yang saya terima dari ibu saya percaya. Yang saya terima dari ustadz saya percaya. Saya terima dari ulama, saya percaya. Kepercayaan pertama adalah kepada orang-orang yang mengajarkan agama yang lebih dekat dengan kita, yang mana kita ketemu dengannya. Kalau kita tidak percaya kepada ulama yang mengajarkan ilmunya kepada kita bahwa itu dari Nabi, bahwa itu dari Allah, maka tidak mungkin sampai agama ini kepada Nabi, kepada Allah. Terputuslah agama ini. Kenapa? Saya tidak percaya kepada ulama, coba tidak percaya kepada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Lalu agama yang mana yang sah dipercayai oleh kamu? Ibadah yang mana? Aturan hukum yang mana yang sah ditaati oleh kamu? Karena kamu udah gak percaya. Kalau bilang langsung kepada Quran, ingat, langsung kepada hadis, langsung saja kepada Quran dan hadis, langsung kepada Quran dan hadis, tidak mungkin. Untuk bisa kembali kepada Quran dan hadis harus ulama yang sudah menguasai cara untuk menyelami makna Quran dan menyelami makna hadis. Baru ulama-ulama ini bisa kembali kepada Quran dan hadis. Orang bodoh seperti saya bagaimana mungkin bisa kembali kepada Quran dan hadis? Karena hal yang enteng saja. Banyak cerita ini, cerita nyata ini kan. Mau nanyakan itu, tanyakan ke Bah Google katanya. Tanyakan ke HP. Ternyata HP-nya dikunci oleh orangnya. Begitu dikunci, dioprek, nggak terbuka juga. Akhirnya kebingungan. Bisakah kembali kepada Google? Bisa nggak? Tapi orang yang tahu kuncinya, dia buka kuncinya, langsung buka Google, dia bisa tanya ke Google, bisa kembali ke Google. Orang yang tidak tahu cara bukanya nggak bisa kembali ke Google. Apakah umumnya umat Islam ini bisa tahu kembali kepada Quran, membuka makna-makna Quran dengan sendirinya? Membuka makna-makna hadis dengan sendirinya? Sehingga dia bisa kembali kepada Quran dan hadis ketika ada hal-hal yang tidak dia ketahui? Mungkin bisa enggak? Yang bisa hanya siapa? Ya yang tahu kuncinya tadi. Udah menguasai ilmu alatnya, menguasai ilmu itu, menguasai ilmu ini yang berkaitan dengan bagaimana cara membuka kunci-kunci makna-makna Quran dan Sunnah. Baru orang seperti ini benar omongannya, saya kembali kepada Quran dan hadis. Buktikan siapa yang berani mengatakan kembali kepada Quran hadis dengan sendirinya. Dan kita yang sudah menguasai ilmu Quran dan hadis pun, ingat, kita tetap harus percaya kepada ulama-ulama Allah, kan? Yang mengajarkan keilmuan Al-Quran dan hadis itu kepada kita, dan yang mengajarkan semua alat-alatnya
Ya, untuk membuka kunci-kunci makna Quran dan Sunnah itu kita harus percaya kepada mereka. Kalau tidak percaya, tidak mungkin kita bisa kembali kepada Quran dan hadis. Kepercayaan kepada mereka itulah yang disebut dengan taklid. Faham? Faham tidak? Fahami oleh kita semua. Dan ketahuilah hatta ulama mujtahid yang sampai kepada martabat bisa berijtihad sendiri sekalipun mereka tidak sekonyong-konyong ujug-ujug jadi mujtahid. Tidak, perjalanannya panjang. Bisa puluhan tahun sampai menjadi mujtahid. Dan juga penopang-penopang, pendorong-pendorongnya, wasilah-wasilahnya, asbab-asbabnya harus mendorong, mendukung. Di zaman kita ini pendukung-pendukungnya sudah tidak ada untuk menggiring seseorang menjadi mujtahid seperti Imam Syafi'i, tidak ada. Di zaman Imam Syafi'i saja sudah jarang sekali, hingga dihitung jari sedunia, padahal ulama banyak di muka bumi saat itu. Tapi yang sampai kepada martabat mujtahid mutlak dihitung jari kan? Dihitung jari. Dan setelah itu penopang-penopang wasilah-wasilahnya udah banyak yang hilang, kan? Kemampuan otaknya juga akalnya menurun, ingat. Maka akhirnya semua jujur. Akhirnya semuanya angkat tangan, kami tidak bisa sampai kepada martabat mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu yang masih ada di masa hidupnya mereka. Bagaimana yang setelahnya? Lalu ketika kita jujur, kita merasa tidak sampai kepada martabat mujtahid mutlak, apakah kita harus memaksakan diri menjadi mujtahid? Lah, tidak boleh. Mau tidak mau kita harus jadi muqallid. Mungkin kita jadi mujtahid itu pun harus sudah terkuasai semua kriterianya yang sangat sulit sekali. Namun paling mujtahid di dalam cabang. Mungkin mujtahid dalam cabangnya cabang. Far'ul far'i, ada mujtahid mutlak. Mutlak itu usul wa furu', pokoknya dan cabangnya. Ada mujtahidnya hanya cabang doang. Ada mujtahidnya cabang juga, dari cabangnya bercabang lagi, yang paling ujungnya itu kan. Hayati oleh kita semua, ya. Hayati oleh kita semua. Orang yang tidak percaya kepada madhab yang empat, orang yang tidak mau taklid kepada para mujtahid dari para ulama-ulama mujtahid, ini orang yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah, karena tidak mungkin bagaimana nyampainya kepada Nabi, bagaimana nyampainya, kan? Ini keluar, pemikiran kamu mengeluarkan kamu dari wilayah ahli sunnah wal jamaah. Ini bahaya ini. Bahaya. Kamu harus jujur. Kalau kamu sampai kepada martabat mujtahid, ijtihadlah kamu, jangan taklid. Benar bahwa taklid itu haram, tapi khusus bagi orang yang sudah sampai martabatnya kepada martabat mujtahid. Tapi bagi orang yang belum sampai, maka hukum taklid itu jadi wajib. Kalau tidak, malah jadi dosa, malah memutuskan mata rantai. Kamu dari siapa? Mikir sendiri kan kamu tidak mampu. Tapi kan hasil pemikiran saya banyak yang akur dengan hasil pemikiran Imam Syafi'i. Kebetulan itu mah. Ayah bener, ayah kebenaran beda. Dan, paham tidak? Kebetulan dan betul ya tidak sama lah. Kan? Tidak sama. Dan, orang yang betul itu ilmiah. Kan? Semua kriterianya lengkap. Dan
Sehingga orang yang sudah lengkap kriteria mujtahid, jangankan betul, kalau kesalahan sekalipun itu dianggap betul. Makanya orang yang berijtihad, yang ahli dalam ijtihadnya, lalu ijtihadnya tidak sesuai dengan hakikatnya, tetap dapat pahala dari Allah, tetap diangkat jempol, tetap dikasih apresiasi, dapat pahala, cuma pahalanya satu, kan? Tapi orang yang ahli ijtihad lalu berijtihad dan ijtihadnya sesuai dengan hakikatnya, maka dia dapat pahalanya dua. Jadi yang salah juga ahli ijtihad itu tetap benar. Tapi orang yang bukan ahli ijtihad, tidak sampai kepada martabat mujtahid, lalu dia selonong boy ijtihad sendiri, lalu dia sama hasil ijtihadnya dengan ahli ijtihad yang lainnya, maka benarnya kebenaran, kebetulan, betulnya kebetulan. Kebetulannya adalah salah. Itu jika betul, jika betulnya kebetulan dan kebetulannya adalah salah. Bagaimana kalau jika salah? Ya, komode ya ya. Nah, sekarang terjadi salah satu. Kenapa? Kan? Ditentang Wahabi habis-habisan oleh semua ulama ahli sunnah wal jamaah. Salah satu kesalahannya adalah mereka punya kan pemikiran ala madhabiyah, tidak usah bermadhab, tidak boleh bermadhab, tidak boleh taklid, harus ijtihad sendiri, kembali kepada Quran dan hadis langsung. Padahal mereka tidak mampu, padahal mereka juga tetap percaya kepada guru-gurunya sendiri yang mengajarkan berbagai keilmuannya, baik ilmu Quran dan hadisnya maupun ilmu-ilmu alatnya yang berkaitan dengan Quran hadis tersebut. Kepercayaannya kepada guru-gurunya, kalau mereka jujur, itu adalah hakikat taklid. Tapi tidak mau disebut taklid. Dari belajar Quran saja taklid kok. Dan baca Quran taklid, ngejah aja taklid kok. Ya kan? Segalanya. Segalanya. Hatta Quran ini juga susunannya, semuanya susunannya ini kita taklid. Taklid. Kita membaca Qurannya saja ini membaca melihat dari tulisan, semuanya taklid. Kenapa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah Rasulullah menuliskan Quran? Tidak. Apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyusun Al-Quran? Tidak. Siapa yang menuliskan? Sahabat. Yang menyusunnya? Sahabat. Jadi yang dibaca oleh kita, kan? Hasil keputusan siapa? Sahabat. Kita manut, percaya. Namanya taklid. Paham tidak? Ya namanya taklid itu. Dalam ilmu alat saja, ilmu Arabiyah. Bahasa Arabnya ini maknanya ini. Dari mana kamu maknanya kalimat itu begitu? Ya? Menurut siapa? Menurut Rasul? Tidak. Menurut siapa? Menurut guru. Percaya? Percaya. Apa itu artinya? Taklid. Kepercayaanmu, kan? Kepada guru-gurumu. Jangankan dalam Quran hadisnya, dalam ilmu alatnya saja. Kan? Ilmu alatnya saja. Mengkaji ilmu nahunya, ilmu sorofnya, ilmu balagohnya, itu kan? Dan yang lainnya ya harus taklid lah. Kamu tidak bikin sendiri kok. Kalau kamu tidak taklid, ya, jadi kamu harus jadi mujtahid. Mampu enggak jadi mujtahid?
Ya enggak. Terus kalau kamu enggak mampu jadi mujtahid, taklid juga menurut kamu jangan. Lalu agama yang mana yang akan kamu terima dari Allah? Yang bisa dipercayai agama yang mana coba? Faham? Allah. Pahami oleh kita semua. Ya, karena di zaman sekarang itu ada paham-paham seperti itu. Ngajak kembali kepada Quran dan hadis enggak pakai otak. Pakai dengkul. Enggak pakai otak, tapi pakai apa? Pakai dengkul. Kembali kepada Quran hadis. Tukang bakso ajak bawa Quran hadis semua. Tukang tahu, tukang tempe, tukang sayuran diajak kembali karena Quran karena hadis di kumaha. Ya? Orang yang kembali kepada Quran hadis itu, kan? Apa arti kembali? Tahu nggak arti kembali? Kamu bilang kembali, tahu nggak arti kembali? Arti kembali itu adalah, kan? Kita harus menjadi ahli Qur'annya dan ahli hadisnya. Kan? Kamu tinggal di mana? Mas tinggal di mana? Di Manco. Rumah di sana. Oke. Terus suka bepergian. Bepergian. Di antaranya sekarang pergi ke mana? Ke Simpang. Sekarang di Simpang. Nanti mau kembali. Kemana kembali? Ke Manco lagi. Berarti arti kembali itu, dan Anda aslinya orang mana? Orang Manco. Anda kampungnya di mana? Di Manco. Kehidupannya di mana? Di Manco. Kembali kepada Quran hadis itu, kan? Ingat, artinya kita ini adalah ahli Quran. Kehidupan kita itu adalah di dalam wilayah ilmu Quran, di dalam wilayah ilmu hadis. Kampung saya adalah Quran, saya adalah hadis. Ilmu Quran, ilmu hadis adalah kampung saya. Ketika saya keluar lalu saya menemukan sesuatu yang saya tidak tahu, takut tersesat, maka saya harus kembali ke kampung saya. Nah, kebanyakan umat Islam apakah gitu kan, dia hatinya ada dalam wilayah ilmu Quran dan hadis? Tidak. Lalu bagaimana kembalinya gitu? Karatos ente. Dek balik lain kalemurna. Da biasa nage gawe nate mikiran dunia. Kebiasaannya hidupnya di kampung dunia, kebiasaannya hidupnya di kampung hawa nafsu, kebiasaannya hidupnya di kampung setan iblis. Fikirannya dunia, fikirannya maksiat, lupa kepada Allah, itu kampungnya. Lalu mau kembali kepada Quran hadis, kapan dia domisili dalam Quran dan hadis? Sehingga dia mau kembali kepada Quran hadis. Bisa enggak? Malah jadi tersesat. Begitu kembali ke Quran hadis, malah jadi tersesat. Kenapa? Karena bukan kampungnya, alapannya juga tidak tahu, rumahnya juga tidak punya. Caranya kembali ke kampungnya juga tidak tahu, naik apa, caranya gimana. Malah jadi tersesat. Maka siapa orang muslim, ya kan, yang belum menguasai ilmu Quran dan sunnah secara sempurna, kan, pahami, maka tidak mungkin dia bisa kembali kepada Quran dan hadis ketika mau mencari ketetapan hukum bagi sesuatu amalan umpamanya. Kan? Apakah ini wajib, apakah ini sunnah, apakah ini haram, apakah ini makruh, apakah ini jaiz, tidak mungkin bisa kembali. Kalau dia memaksakan kembali kepada Quran hadis, malah dia akan tersesat. Kalau dia ingin selamat, harus bertanya kepada orang yang memang kampungnya dalam wilayah Quran hadis, yaitu ulama. Maka
arti kembali kepada Quran dan hadis bagi orang mukmin yang awam bertanya kepada ulama takit tuh. Karena itu kedisia jewer wae sih gitu kan. Arti. Benar, semuanya harus kembali kepada Quran hadis, tapi cara yang berbeda. Ulama bisa langsung, kenapa kampungnya? Bukan ulama tersesat. Jadi harus, bagaimana kalau saya tidak mau tersesat? Ya tanya kepada ulama, kan? Paham? Saya juga sama, kata tukang rambet, tukang nyangkul, tukang ojek. Saya juga sama, kalau ada masalah-masalah agama yang saya tidak ngerti, saya juga kembali kepada Quran hadis. Cuma saya caranya bertanya kepada ulama. Kenapa? Saya sadar Quran dan hadis bukan kampung saya. Kampung saya fulus. Kampung saya hiburan. Kampung saya gapleh, domino, kan? Catur, gitu kan? Ini kampung saya paling bager ngusep. Kampung saya itu kan beger. Kampung siapa? Ya itu kampung saya. Karena ente. Tapi kalau saya ada masalah agama yang kikuk, saya juga kembali kepada Quran hadis, kan? Namun caranya saya bertanya kepada ulama, kan? Karena hanya ulamalah yang merupakan ahli kampung Quran, ahli kampung hadis tersebut. Eces ente. Nah, tahu nggak bagaimana buktinya, gitu kan? Kembali kepada Quran hadis, kan? Ya, begitu. Ketahuilah bahwa kalian semua ngaji kepada ulama seperti halnya sekarang bulanan yang malam Kamisan atau setiap Ahad pada asar, ya, selain daripada ahad pertama hadir kalian di sini, kalian itu datang ke sini sedang bertanya kepada Quran dan hadis. Kalian itu sedang kembali kepada Quran dan hadis, sehingga setelah kalian duduk di majelis seperti ini, yang tadinya kalian kikuk dalam masalah agama banyak terbuka sehingga jelas di hati kalian, karena kalian sudah menerima penjelasan dari Quran dan hadis, yaitu dari siapa? Dari ulama. Nanti kalau ada yang nanya di kampung kalian, ketika kalian mau ngaji, mau kemana nih? Saya mau kembali kepada Quran dan hadis. Kartin teu ayeuna mah kembali kepada Quran hadis. Tak makna ayat Quran yang disebutkan dalam Quran kembali kepada Quran hadis itu ya begitu maknanya, prakteknya yang ngaji kepada ulama, bertanya kepada ulama, itulah kembali kepada Quran dan hadis bagi orang-orang yang Quran hadis bukan kampungnya. Tapi kalau bagi ulama mujtahid nggak usah tanya-tanya, karena di kampungnya. Maka bagi ulama ahli ijtihad haram taklid, haram lagi taklid, artinya tidak boleh bertanya-tanya, kan? Haram taklid itu. Kenapa? Kan kamu sudah di kampung kamu, kan? Ya kan? Lalu kamu mau bertanya kepada orang yang memang tidak ada di kampung Quran dan hadis, malah jadi ngaco nanti, ya kan? Karena itu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Quran dan hadisnya bagi umat Islam yang masih awam adalah ulama. Adalah ulama. Itu Quran hadisnya. Kan? Ingat, Quran hadisnya bagi orang mukmin yang awam adalah ulama. Kalau kembali kepada Quran hadis artinya harus kembali bertanya kepada ulama. Artinya harus sering ngaji di majelisnya ulama, harus mendengarkan ajaran, nasihat, arahan ulama.
ulama. Makanya orang yang mencari hidayah, ingin tahu kebenaran, ingin hijrah kepada Allah dan Nabi, tapi dia tidak punya guru sebagai ulama, ahli Allah, ingat, ahli Quran dan ahli hadis, ahli sunnah, maka tidak mungkin dia mendapatkan hidayah dari Allah. Tidak mungkin dia bisa menemukan kebenaran yang datang dari Allah tanpa menemukan dulu ulama Allah, tanpa ngaji dulu kepada ulama Allah, tanpa mau menyimak dulu nasihat, arahan, ajaran dari ulama Allah, tanpa percaya kepada ulama Allah, tanpa taat kepada ulama Allah, tanpa menjalankan isyarat-isyarat dari ulama Allah. Maka percaya ka guru teh syarat. Ingat, syarat, ingat. Syarat naon? Syarat sahnya menerima agama. Syarat sahnya kita menerima kebenaran, menerima hidayah. Syaratnya harus percaya kepada guru. Yang dimaksud guru di sini adalah ulama Allah yang agamanya, ilmunya, amaliyahnya, akhlaknya, akidahnya, semuanya tersambung kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah, Buya sekarang nyeling bahasan kitab ini, kan? Nyeling dengan bahasan ini karena darurat. Darurat bagaimana? Sekarang banyaknya pemikiran-pemikiran yang disebarluaskan lewat FB, lewat YouTube, disebarluaskan lewat radio, lewat surat kabar, majalah, buku-buku yang dikarang, disebarluaskan dari pemikiran-pemikiran yang seolah itu benar, Quran dan hadis, padahal sudah jauh panggang daripada api. Dan lalu orang yang ngaji kepada ulama dianggap mereka bukan kembali kepada Quran hadis. Orang yang ngaji kepada ulama, orang yang menerima ajaran ulama, orang yang menerima arahan ulama, menjalankan isyarat-isyarat ulama, seolah dia itu tidak kembali Quran hadis. Fahami? Karena yang dianggap Quran hadis oleh mereka adalah tulisan. Begitu ditanya oleh Buya, jadi kalau begitu yang dianggap oleh kalian Quran hadis itu tulisan. Oh bukan, apa makna daripada tulisan? Tahukah kepada makna daripada tulisan tersebut kalau bukan ulama? Hah? Bisa tahu enggak? Ya, kalau ulama yang tahu, kan? Jadi artinya makna daripada Quran hadis ini yang disuguhkan kepada umat Islam. Walaupun ayat Qur'annya umat ini tidak hafal, walaupun hadisnya tidak hafal, tidak masalah. Karena di dalam pengamalan akidah amaliyah semuanya pokok daripada, kan, agama yang harus dikuasai dan dijalankan adalah dari maknanya Al-Quran dan hadis. Ini pokok. Makanya membaca Quran sunnah, menghafal Quran sunnah, tidak wajib. Kita hafal Quran, satu khotaman Quran, tetap aja pahalanya sunnah, tidak jadi wajib. Salat fardu, salat subuh 2 rakaat, walaupun 2 rakaat hanya 2 menit kita lakukan, tetap aja wajib. Menghafal Quran berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai gol hafal Quran, tetap aja sunnah. Membaca di bulak-balik sehari 100 tamatan, membaca Quran, tetap aja sunnah. Duduk kalian di majelis ilmu seperti ini, walaupun sesaat tetap aja wajib. Maka jangan merasa iba, jangan merasa apa namanya, oh saya ini gitu kan, oh, karena tidak hafal Quran. Jangan, kan? Karena syarat mengikuti kebenaran bukan dari sisi hafalan. Akidah kalian, kan, ingat, harus kalian terima yang sahih dari ulama Allah yang tersambung kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ingat. Lalu dalam urusan fikih, apa yang harus dilakukan yang fardu, apa yang tidak boleh dilakukan yaitu yang haram, harus kalian ketahui dari ulama Allah, kan?
mengamalkannya harus menurut ajaran ulama Allah. Yang wajibnya pokoknya aja dulu. Dan termasuk apa? Tazkiyatun nafas, mensucikan jiwamu dari kotoran-kotorannya, yakni menyehatkan jiwamu dari penyakit-penyakit hati. Mengetahui penyakit hati, mengetahui akhlak yang mulia, dan bagaimana cara menyehatkan hatimu dari penyakit tersebut. Bagaimana cara kan supaya kamu bisa berdandan dengan akhlak yang mulia. Kamu harus terima dari ulama. Walaupun kamu bukan ulama, walaupun kamu tidak bisa Quran dan hadis, walaupun kamu tidak bisa baca Quran sekalipun, tapi akidahmu benar, cara sholatmu benar, cara puasamu benar, cara hajimu benar, cara zakatmu benar, cara dagangmu benar, cara rumah tanggamu benar, cara dalam muamalahmu benar, dan kamu terima dari ulama Allah, hadis satu potong pun tetap kamu berhak menjadi ahli surga. Kamu hafal Quran, kamu membaca Quran sehari 10 tamatan, kamu hafal seluruh hadis, tapi akidahmu ada yang menyimpang, lalu menganggap Allah di aras, Allah di langit seperti kaum Wahabi, kamu tidak bisa berhak masuk surga. Kenapa? Sudah kurang ajar kepada Allah. Karena akidahmu menyimpang. Masa Allah disebut di aras? Aras itu kan baru diciptakannya. Tadinya juga yang ada kan cuma Allah. Alam semesta semuanya diciptakan oleh Allah dari tidak ada dulu. Kan? Lalu diciptakan oleh Allah aras, maka adalah aras. Aras itu baru. Setelah aras diciptakan, Allah pindah ke aras. Kapan pindahnya? Bawa kasur? Bawa ranjang? Langit itu baru. Kan? Tadinya juga tidak ada. Yang ada cuma Allah sendirian kok. Ya kan? Lalu Allah ciptakan langit, adalah langit. Setelah ada langit, Allah pindah ke langit. Kapan pindahnya? Ecas ente, tak ecas baik, kedir saya sing deket. Kuma ngaji itu balik, gitu kan? Namanya tauhid goblok sudah disebut oleh Buya. Goblok teh naon? Logor, tauhidnya teh tengepas gitu. Tapi mereka hafal Quran. Wahabi itu hafal Quran hadis, bisa bahasa Arab, datangnya juga dari Arab kok, bukan dari Indonesia. Iya kan? Itu Wahabi itu produk Arab yang datang ke Indonesia ini. Ya kan? Hafal Quran hadis, ingat. Tapi ada yang menyimpang dalam akidah. Ini bahaya. Kalau menyimpang dalam urusan fikih paling sampai haram. Tapi kalau menyimpang dalam akidah itu bisa murtad. Bisa kufur. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalian hafal Quran dan hadis, tapi kalian tidak mau taklid kepada para ulama ahli ijtihad, apalagi mengajak yang lain jangan bertaklid kepada para ulama ahli ijtihad. Ingat, hadis tapi kamu sudah keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Ini arti jamaah yang pertama. Karena arti jamaah itu banyak. Apa sih ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah sudah, wal jamaah itu apa? Itu yang pertama. Kan orang yang percaya kepada ijma'nya para ulama mujtahid. Paham? Ijma' itu apa? Hasil ijma' itu kesepakatan kan para ulama mujtahid sedunia di dalam menentukan satu ketetapan hukum. Nah, kalau sepakat namanya ijma'. Semuanya, seluruh mazhab, semuanya. Semua ulama, kan? Namanya ijma. Allah, paham tidak? Apalagi jamaah yang kedua maknanya. Makna jamaah yang kedua adalah fahami oleh kita. Jamaah yang kedua adalah jama'atus sahabah
wattabi'in wa tabi'it tabi'in. Jamaahnya para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Pahami? Siapa yang menyalahi para sahabat Nabi, artinya secara keseluruhan. Siapa yang menyalahi para tabi'in, artinya secara keseluruhan. Siapa yang menyalahi para tabi'it tabi'in, artinya secara keseluruhan. Dan maka ini orang sudah keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Yang disebut dengan as-salafi adalah umat Islam yang mengikuti kepada ajarannya salaf. Siapa salaf yang dimaksud adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, itu salaf namanya. Nah, kalau berbeda dengan mereka, para sahabat tabi'in, tabi'in, apakah itu as-salafi? Ya bukan, itu al-iblisi namanya. Bukan as-salafi, namanya al-iblisi. Sekarang Wahabi saja ngakunya as-salafi. Wahabi saja mengakunya as-salafi. Tapi dalam pemikirannya, di dalam, ya ingat, manhajnya, hatta dalam sebahagian akidahnya. Sebahagian, Buya tidak menyebut semua. Karena Wahabi juga yang lainnya banyak sekali sesuai, benar. Kan? Kalau benar ya disebut benar, jujur. Kalau salah ya disebut salah. Namun masalahnya ada kesalahan yang fatal di Wahabi itu. Apa kesalahannya dalam akidah? Kalau kesalahannya dalam fikih, yang fatal apa? Adalah yang tidak sesuai dengan ijma'nya para ulama mujtahidin. Ini kesalahannya, ini bahaya besar. Satu dalam akidah, dua di dalam ijma'nya para ulama ahli ijtihad ketika menyalahi itu. Makanya ada dalam fikih mereka yang tidak sesuai dengan ijma, yang bertentangan dengan ijma. Ini bahaya. Loh, yang disebut as-salafi itu kemana? Kan tidak sesuai. Kalau ulama-ulama kita pesantrennya as-salafi, as-salafi, as-salafiyah, ya memang benar. Karena manhajnya, akidahnya, akhlaknya, syariatnya, fikihnya, semuanya mengikuti kepada para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'it tabi'in. Ingat. Sekarang menentang tawasul, mengingkari tawasul, memusyrikan tawasul. Loh, para nabi saja tawasul kok, Rasulullah SAW tawasul kok, sahabat aja tawasul kok, para tabi'in tawasul, tabi'it tabi'in tawasul, madhab yang 4 semuanya juga membolehkan tawasul. Lalu kamu mengharamkan atau membid'ahkan tawasul. Ini artinya dalam urusan itu kamu sudah bertolak belakang. Kamu tidak boleh mengaku as-salafi. Tidak boleh. Kalau kamu orang Indonesia ganti al-pribadi. Al-pribadi gitu kan. Udah jangan as-salafi, al-pribadi. Pribadi saya saja begini. Nah bener lah. Jangan as-salafi. Kalau as-salafi kan membingungkan orang-orang. Banyak umat Islam yang mengikuti pendapat Wahabi itu karena apa? Karena dalam ceramahnya pertama-tama mereka memperlihatkan hal-hal yang sesuai dulu dengan kebenaran. Di radio-radionya, di TV-TV-nya, nasihat-nasihatnya bagus, akhlak ini dalam bahas ini bagus, akhirnya terpikat, oh hebat. Quran hadisnya, oh hebat. Ternyata nanti di ujung ada apa? Ada akidah yang akidah ini keluar daripada ahli sunnah wal jamaah karena sudah percaya, sudah mengagungkan, bayangkan. Dan dia orang yang bodoh, tidak tahu suluk-beluk agama, akhirnya dia ikut semuanya kebablasan akhirnya. Juga yang kedua, dalam ketetapan hukum yang membedai ijma'nya para ulama mujtahidin. Nah ini yang mendengarkan, yang manut, yang mengikuti orang awam. Dan orang-orang ya orang pasar, orang kantoran, orang sekolahan gitu kan.
Subhanallah. Ini terjadi. Dan Buya ikut menyaksikan karena ada di masanya. Makanya berkewajiban untuk membuka, kan, permasalahan ini di publik sehingga masyarakat umat Islam tahu persis apa nih yang disebut ahli sunnah wal jamaah ini apa nih. Nah begitu, ahli sunnah wal jamaah itu begitu, kan? Ini makna jamaah yang keberapa? Yang kedua. Pahami? Makna jamaah yang keberapa? Yang kedua. Allah. Dan makna jamaah yang ketiga dan yang keempat, kan? Insya Allah lain kali. Karena yang pokoknya di situ. Ya, di antaranya yang ketiga, jamaah itu adalah kelompok yang terbanyak. Kan? Kesepakatan dari kelompok yang terbanyak. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisawadil a'zam. Kalian semua harus memegang teguh, kan, kepada as-sawadil a'zam, kelompok yang terbanyak. Ya ini lihat, kesepakatan kelompok yang terbanyak. Karena yang terbanyak itulah yang mengikuti kebenaran. Kan? Ketika voting nanti yang diambil yang mana? Ya yang terbanyak. Oh kan mungkin saja kebenaran ada di pihak yang lebih sedikit. Ya apalagi yang terbanyak lebih mungkin lah. Ya kan? Ya mungkin saja yang terbanyak yang salah. Ya apalagi yang sedikit lah lebih mungkin salahnya. Paham tidak? Maka Buya kepada umat Islam, jangan kamu melihat di kampungmu. Jangan kamu melihat di majelismu. Jangan kamu melihat di kotamu. Kalau melihat kebenaran itu siapa yang lebih banyak? Lihat sedunia. Lihat sedunia. Mana yang paling banyak? Yang tukang tawasul? Yang tara tawasul model mana? Yang membolehkan tawasul atau yang membidahkan tawasul? Lihat di mana yang lebih banyak. Kalau yang lebih banyak suka yang membolehkan tawasul, yang tukang tawasul. Ingat, kemungkinan besar kebenaran adanya di sana. Logika yang jalan pasti jika ingin mengikuti kebenaran, dia akan mengikuti kelompok yang terbanyak. Eces ente? Eces ente? Gitu. Oh. Tapi kan ini yang terbanyak ini kok suaranya kok nggak nyaring, kan? Suaranya nggak nyaring, jarang masuk TV juga. Mau masuk TV harus dipaksa dulu, gitu kan? Tapi kan malah yang sedikit itu Quran hadis hebat, mendominasi TV dan sebagainya, nyaring suaranya. Kamu jangan tertipu dengan nyaring dan tidak nyaring. Yang terbanyak itu ibarat kapal laut bawa penumpang 10.000, ya, yang nyaring, gitu kan? Ibarat motor apa? Motor RX gitu kan? Yang sudah butut itu kan? Penumpangnya berapa orang? Hanya 2 orang paling banyak, oke, kan? Tapi ngegandengan ke saudara. Jadi ganeng alam dunia teh euy. Baheula mah jempling we, tapi puluhan ribu penumpangnya juga. Ya kan? Teu kadenge sorana ge henteu. Kan? Mane mah motor ewer-ewer atuh da. Katipu ku motor ewer-ewer, tertipu dengan motor ewer-ewer. Suaranya wah, wew. Sekampung mendengar semuanya. Kan? Ini yang hebat, suaranya hebat. Siang mati nyaho kan. Eces ente? Eces? Gitu. Allah. Di antara wal jamaah mana yang paling rendah, kan? Artinya yang paling rendah tidak merupakan syarat pokok untuk menentukan ahli sunnah wal jamaah yang tadi yang dimaksud. Yang paling rendah wal jamaah apa? Di antaranya orang yang menyukai kebersamaan dalam segala kebaikan.
Orang yang menyukai kebersamaan dalam segala kebaikan. Hatta makan saja selalu ingin berjamaah, gitu kan? Dan bukan sholat saja, makan aja berjamaah, zikir berjamaah, baca Quran berjamaah, karena al-jama'atu berjamaah itu afdolu, lebih unggul minal fardi, daripada menyendiri. Kembali kepada makna yang tadi, kita hadir di majelis ilmu, makna majelis ilmu dan majelis zikir. Jadi jangan disamakan. Saya juga baca Quran kok sendirian. Beda sendirian dan berjamaah. Saya juga sholat, beda sendirian dan berjamaah. Saya juga berzikir, beda sendirian dan berjamaah. Benar gak? Kamu bercinta sendirian menghayal rek jadi anak, dek jadi anak moal. Eta pamajikan anjeun bisa reuneuh ku sabab naon? Berjamaah. Teu berjamaah mah moal boga turunan ieu. Eces henteu. Naon maneh make seuri teu boga pamajikan seuri maneh. Nu jomblo milu seuri. Lumayan kehibur. Alhamdulillah, dan itu berjamaah. Salah satu itu kan buah dari berjamaah tuh, saya punya turunan banyak. Hasil apa? Hasil banyak. Coba kamu menghayal, wah begitu begini, menghayal kamu sampai basah kuyup kamu, udah mau jadi anak, dikira hareuneuna. Mau jadi anak, tak itu tuh berjamaah teh. Matak wal jamaah adalah kelompok umat yang selalu menyukai kebersamaan, kekompakan, gotong ini. Kayak ini. Maka kalau negara ingin maju, ya harus kan? Ini harus ada keterlibatannya para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena konsep ahli sunnah wal jamaah itu selalu harus pakai kompak dan gotong royong. Selalu harus pakai kebersamaan. Kalau sudah bersama-sama, ada istilah kan, ringan pada kita jingjing, berat tuh kan. Kalau yang berat saja pada memikulnya menjadi ringan, apalagi yang ringan pada megang bersama-sama semakin ringan, kan? Eces ente. Jadi kalau ada yang berpecah itu, ahli sunnah wal jamaah selalu disatukan. Kalau yang ada yang tidak akur selalu diakurkan. Kalau ada yang bermusuhan selalu diislahkan. Bukan yang dari dulunya sudah akur, lalu gara-gara datang ustadz itu akhirnya jadi berantakan, kan? Ini bukan wal jamaah, bukan wal jaramah namanya. Kamu boleh ahli sunnah tapi tidak wal jamaah, jadi wal jaramah maneh mah, kan? Yang tadinya akur kok tetangga dengan tetangganya jadi bertengkaran, suami istrinya bertengkaran. Gara-gara apa? Gara-gara datang pemikiran ustadz seperti kamu. Harusnya umat ini jangankan sesama muslim, dengan non muslim pun harus rukun, dengan non muslim pun harus akur, dengan non muslim pun harus saling bantu, dengan non muslim pun harus saling menghargai, dengan non muslim pun harus saling memberi, harus saling menyayangi, apalagi dengan sesama muslim. Tapi datang kamu, itu kan, pakai Quran, pakai hadis, ceramah di sana di sini, sesama muslim aja kok bertengkar, sesama muslim jadi berperang, apalagi kepada non muslim kamu habisi semuanya. Sesama muslim saja kamu bunuh. Subhanallah. Gara-gara apa? Gara-gara hilang wal jamaah, sunnahnya tadi sambungannya putus, tidak sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wal jamaahnya nggak ada. Tapi ingat kan, Wahabi itu sampai sekarang ngakunya ahli sunnah wal jamaah, catat tuh. Padahal ISIS, aliran keras itu lahirnya ya dari situ. Buya kasih tahu, ya kan?
ISIS kan, lahirnya ISIS ya dari situ. Fahami? Yang menjadikan kesatuan persatuan umat Islam ini berpecah, ya pemikiran itu, membidah-bidahkan umat Islam, saudaranya sendiri, mengkafir-kafirkan, mensyirik-syirikan saudaranya sendiri. Ahli sholat kok disirik-sirikin, ahli sholat dibidah-bidahin. Akhirnya apa? Akhirnya ya ada yang nerima, ada yang tidak nerima. Yang tidak nerima ya akhirnya jadi berperang lah kesananya. Gara-gara pemikiran itu. Itu pemikiran radikal, namanya radikalisme. Isme yang radikal. Dari mana lahirnya isme yang radikal? Bukan dari ahli sunnah wal jamaah. Lihat namanya saja indah kok. Ahli sunnah wal jamaah selalu bersama, selalu rukun, selalu goib. Itu arti jamaah. Selalu menghormati, saling menghargai, saling membantu. Itu wal jamaah. Kalau saya makan, ada yang lain nggak bisa makan, saya tidak berani makan sendiri, saya berbagi. Kenapa? Harus berjamaah. Ini arti berjamaah. Kalau ada yang berperang, islahkan. Ada yang bertengkar, islahkan. Ada yang tidak akurkan. Ada yang berpecah, satukan. Kenapa? Karena konsepnya jamaah. Harus berjamaah bersama-sama kok, kompak kok. Jangan sampai gontok-gontokan. Kalau gontok-gontokan kapan kompaknya? Alhamdulillah. Masih ada lagi makna jamaah, masih ada lagi. Namun waktu yang tidak cukup. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat. Dan ini bagian dari makna yang ada dalam kitab ini. Hingga Buya niatkan menjelaskan tentang hal ini. Ingat, daripada makna kitab yang mulia ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya dan kepada semua umat, kepada segala hal yang Allah ridhai, yang Allah cintai, dan semoga selalu diberjamaahkan oleh Allah dalam segala kebaikan, dalam kebenaran, dalam segala hal yang diridhai oleh Allah, dan selalu dikumpulkan dalam rahmat Allah, keberkahan dan kasih sayang Allah dari dunia sampai surga. Semuanya berjamaah terus bersama-sama bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. Allah